Shalom Jemaat GBT The Blessing, dimanapun Anda berada, yuk mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Sebab kita tahu kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dialah pengharapan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari bahwa kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkau perisai kami. Engkau kota perlindungan kami, Allah yang kami percaya. Biarlah segenap hati kami Tuhan mau kami taruh di dalam tangan-Mu. Hidup kami, jiwa kami persembahkan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkan deklarasikan ujian ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedalamnya hatiku
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Kau selalu bersamaku. Apapun keadaan kami Tuhan, baik di dalam kesesakan maupun di dalam
setiap badai kami, mengatasi persoalan kami, mengatasi kekhawatiran kami, mengatasi ketakutan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari dengan iman sekali lagi nyatakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Bapa atas segala semesta. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Kami percaya Tuhan sukacitamu penuh atas setiap kami. Yang terima sukacita sama-sama katakan amin. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan, Dialah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara
Kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti buat kami Tuhan. Dan firman-Mu itu mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Mari pada saat ini mungkin ada di antara kita sedang mengalami beban berat. Sedang ada di dalam kesesakan. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah Tuhan mendengar seruan kita. Oh Tuhan, thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa
mau dengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu yang membebaskan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila lewat bibir hamba-Mu, lewat mulut hamba-Mu Tuhan, firman-Mu terlepas untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih diberi kesempatan hidup, kami sehat. Tuhan, biar waktu-waktu ini kami gunakan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu malam hari ini Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tuntun kami, khususnya di masa-masa sukar. Kami yakin kami tidak pernah kesukaran karena Tuhan bersama kami. Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu mohon pengurapan dari tempat maha tinggi turun ke atas hamba-Mu. Turun ke atas setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biar firman Tuhan membuka mata hati kami, melembutkan hati kami, memberi pengertian kami. Bahkan Roh Kudus beri kami kekuatan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan lakukan kebenaran firman Tuhan, kami yakin ada pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah kasih kesempatan saya, kehormatan untuk pertama kali saya berbagi kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita belajar. Saya perkenalkan, nama saya Abednego Andi, saya wakil gembala di GBI Jemaat Kasih di Villa Kalijudan. Ya, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama belajar judul firman Tuhan dengan Let Me Do It, gitu ya. Nah, harusnya ini kalau bahasa Jawa aku wae gitu ya. Tapi anak saya nih kasih tahu saya punya anak 3 gitu ya. Satu sudah 24, 22 tahun sama yang kecil 17 tahun ya, anak kecil tinggi ya. Nah, anak saya yang nomor 2 ini sering goda saya, Pak, nek kasih judul sing keren titik gitu. Oke, pakai bahasa Inggris gitu ya, let me do it. Saudara, saya yakin firman Tuhan yang saya sama-sama kita akan belajar malam hari ini. Sama-sama kita sudah sering dengar cerita ini dan saya yakin saudara mungkin sudah hafal di luar kepala. Oke, saudara bisa buka dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1-2. Saudara kalau rindu diberkati Tuhan ya, saudara harus memberi waktu, saya rasa enggak banyak kok. Mungkin setengah jam saudara akan selesai baca kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4 ya, cuma 4 pasal. Dan saya yakin saudara doa, minta hikmat Roh Kudus, saudara akan dapatkan hal-hal yang menarik dalam kitab Rut ini. Dan saya rasa 30 menit untuk baca kitab Rut, saudara tidak akan rugi ya. Dan 30 menit itu jelas waktu yang singkat dibandingkan waktu kita nih untuk WA gitu ya, untuk main game, ini lagi WFH, orang-orang yang suka tidur, orang-orang yang suka main game, waktunya sampai berlebih-lebih gitu ya. Bicara firman Tuhan juga harusnya kita kasih porsi yang sama. Seringkali kita ini bukan tidak boleh ya dengar bicara COVID kayak masker kayak mau sekarang obat habis, itu buat kita waspada, kita hati-hati. Tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dengar-dengar yang seperti itu yang mayoritas melemahkan iman kita. Alangkah baiknya firman Tuhan nih untuk ngimbangi, ini yang buat kita sembuh, buat kita sehat, buat kita masuk dalam kerajaan surga. Oke, Rut pasal 2 ayat, cuma 2 ayat kita belajar malam hari ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bersuara, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka
Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungit bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepada Rut, pergilah anakku. Ya. Malam hari ini kita belajar 3 hal. 1 orang hebat, 1 orang Moab, nomor 3 orang yang diberkati Tuhan. Ya, mungkin 4 hal ya. Yang pertama orang kaya, nggak saya cantumkan. Orang kalau lagi kesusahan, ini naluri kita berpikir selalu yang kita cari siapa yang bisa diutangi ya. Siapa saudara kita yang kaya yang bisa kita mintai tolong gitu ya. Selalu pikiran kita nih sama orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya. Kita lupa bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika Rut dan Naomi pulang dari Moab, dia kembali ke kotanya. Saudara lihat, dia punya saudara yang kaya nih, punya saudara yang kaya. Dan saudara lihat dalam kesusahan, Naomi tidak minta tolong sama Boas, saudaranya suaminya. Dia langsung pikir apa yang harus dikerjakan. Dia tidak langsung datang nubruk orang yang kaya. Saya ketika baca ini, iya seorang yang kaya raya. Saudara, andalkan Tuhan. Khususnya hari-hari ini. Saya ketika mau berangkat, istri saya telepon. Kok ono sing kena lagi kok. Aduh, wes tadi aku mau tugas gitu ya. Karena setiap hari itu berita-berita itu kalau dulu yang kena itu temennya temen, saudaranya saudara. Jauh. Sekarang yang kena pandemi ini rasanya orang-orang yang dekat. Bahkan bukan hanya orang kaya, orang miskin, orang yang kadang kita bisa menghakimi orang yang tidak kenal Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan juga berguguran sudah banyak. Seakan-akan tidak ada bedanya gitu ya. Ini orang yang kena ini, temennya Darren ini kena kok. Padahal dia, mama papanya tidak tahu keluar rumah. Iya, dia tidak keluar rumah, jarang, jangan-jangan pakai asisten rumah tangga, nggak pakai. Lah ya, pasti mungkin dari kiriman-kiriman makanan. Namanya virus, nggak ada yang bisa tahu gitu ya. Saudara, kita belajar malam hari ini dari orang hebat yang namanya Rut. Lihat, Rut, Naomi, Orpa, semua sama-sama ditinggal mati sama suaminya. Dalam hal ini saya nggak membicarakan Naomi, ya. Kasihan ini memang ibu satu ini. Suami meninggal, anak laki 2 meninggal, ya. Kehilangan 1 aja susah, apalagi kehilangan 3 orang dalam waktu yang singkat. Saudara, saya mau katakan bahwa kenapa Rut ini lebih hebat daripada Orpa. Saya juga mau bilang bahwa pilihannya Rut nggak salah, pilihannya Orpa nggak salah. Kenapa pilihan Orpa nggak salah? Ya, yang namanya menantu 2 ketika suaminya meninggal semua, dia bilang, dua-dua nih sama-sama bilang, mama kemana? Aku ikut. Enggak apa-apa. Ya. Naomi ternyata orang yang tahu diri juga. Gak usah melok mama sudah, gak usah melok mama. Kamu pulang, kamu tetap di negeri Moab sini. Kamu masih muda, kamu bisa nikah lagi. Kamu punya keluarga di Moab. Kamu ikut aku, kamu jadi orang asing, jadi pendatang. Tidak ada lagi suamimu. Kamu harus ngopeni aku loh, melihara aku orang yang tua gitu ya. Saudara, saya juga katakan bahwa pilihannya Orpa tidak salah itu karena begini. Orpa sudah menawarkan diri, tapi namanya Naomi tidak usah pulang. Saya juga tidak tahu, Alkitab juga nggak menyatakan. Mungkin juga Orpa dalam hatinya, woi puji Tuhan. Aku wis mau loh ya, tapi mbok suruh pulang. Ya kebetulan. Tapi saudara lihat, Rut ini punya pilihan yang lebih benar. Dia tahu bahwa orang yang tua ini Naomi yang jauh lebih susah daripada dia. Naomi kehilangan 3. Rut kehilangan 3 juga, tapi dia paling kehilangan suami yang disayangi. Dia kehilangan mertua mungkin gak apa-apa. Dia kehilangan kakak ipar, adik ipar mungkin gak apa-apa. Ini suaminya
dalam kondisi yang sedih. Dia bisa nih mau nikah lagi gitu ya. Jelas yang namanya Rut itu punya alasan yang sama, plak sama persis sama Orpa. Tapi dia enggak mau tinggalkan Naomi. Banyak orang yang merasa berhak untuk menikmati kebahagiaannya pribadi. Ya, memang orang itu enggak salah mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Itu kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga ajar, jangan ada seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka orang yang egois, yang hanya pikir untukku seperti lintah yang gak ada habisnya. Saya belajar dari pribadi yang namanya Rut. Saya cuma bisa kasih kata-kata atau komen. Orang hebat itu, orang yang luar biasa itu, dalam pandangan saya, dalam kriteria saya adalah orang yang mau susah buat orang lain. Kadang kita ini kerja keras, repot nih. Tapi ya untuk diriku sendiri. Waktu-waktu ini saya cukup heboh. Saya rasa bukan saya sendiri ya. Banyak orang yang disibukkan dalam waktu yang beruntun. Nih adik mertua meninggal, kakak mertua meninggal. Dalam waktu beruntun ada jemaat yang kena corona. Saudaranya punya anak kecil tinggal bareng. Harus carikan tempat untuk isoman sendiri. Belum lagi saya juga masih kerja sekuler. Nih staf gantian kena gitu ya. Mana obat-obat yang dulu saya simpan sudah dibagi-bagi untuk yang kena gitu ya. Sekarang ada lagi yang kena. Beli dengan harga yang sama. Harga naik aja gak ada stoknya gitu ya. Wah sulit setengah mati gitu ya. Tapi itu yang harus saya kerjakan. Saya cuma berpikir begini, iya. Kok untung bukan saya yang sakit. Justru karena saya enggak sakit. Saya masih diberi kesempatan hidup. Saya diberi kesehatan sama Tuhan. Saya harus mulai berpikir bagaimana ya menanggulangi ini ya. Bagaimana ya menanggulangi ini. Saya cuma mau katakan, Rut ini dalam kondisi yang susah. Tapi dia mau susah buat orang lain. Ini pribadi yang dahsyat. Kondisi-kondisi saat ini, ya sekali lagi tidak salah. Kita jaga kesehatan kita. Kita jaga proteksi. Gitu ya. Tapi ingat, di luar-luar lain banyak orang yang lebih susah. Saya kemarin harus ke mall untuk bayar makanan anak panti. Saya lihat toko-toko itu pada tutup. Ya, hanya yang buka hanya tempat makan dan harus dibawa pulang. Saya ketika lihat itu langsung saya pikir, orang yang tutup ini pegawainya bagaimana? Tidak kerja, tidak makan. Orang hebat, mulai kita pikir. Ya, saya yakin, saya hebat, saudara pun hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena pencipta kita mau mati ganti kita. Berarti kita orang hebat. Tapi ingat, orang hebat itu ada kriterianya. Orang hebat itu harus ada yang dikerjakan. Tuhan bilang kita orang hebat, makanya aku mau mati ganti kamu. Tapi orang hebat itu harus mau susah buat orang lain. Jangan pikirkan diri sendiri. Saudara lihat, orang hebat yang kedua, dalam ayat 2 kita lihat, ketika kondisi susah, Rut sama Naomi kembali ke tempatnya. Bingung gak bisa makan. Apa kata-kata Rut? Tanpa disuruh, tanpa diminta sama Naomi. Ya, Rut itu ambil inisiatif, biarkanlah aku yang kerja. Gitu ya. Mama diam saja, sudah. Mama gak usah repot. Harusnya ini peringatan buat anak-anak muda yang punya orang tua. Kondisi corona mungkin kita lagi di rumah. Apa yang kita kerjakan? Makan tidur ke belakang, makan tidur ke belakang. Orang tua yang siap makan. Ini peringatan, saya tahu. Saya bekerja. Saya harus memperhatikan orang tua saya. Saya bekerja, orang tua saya tidak bekerja. Saya harus kasih sesuatu buat orang tua saya. Saya harus datang ke rumah mertua saya pastikan alat kesehatannya lengkap atau tidak. Kondisinya bagaimana, makannya bagaimana. Saya tahu karena saya yang lebih muda dari mereka.
Saya tahu saya diberi kesempatan masih punya orang tua, masih punya mertua. Di mana Tuhan mau kamu sehat, kamu masih punya orang tua, berbahagialah. Tapi bukan hanya sekedar bahagia. Do something, lakukan sesuatu. Kamu itu orang hebat. Orang hebat itu harus mau susah buat orang lain. Dan lihat, Ruth itu tanpa disuruh, tanpa diminta. Saya ketika baca ini dahsyat. Ruth itu tahu situasi kondisinya. Mereka orang sederhana. Mereka tidak bisa makan kalau tidak kerja. Mereka juga haram hukumnya untuk minta-minta. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka kerja. Ruth bukan hanya sekedar tahu situasi kondisi dia dan Naomi. Tapi dia juga tahu apa yang harusnya mereka kerjakan. Apa yang harusnya Ruth kerjakan. Lihat, Ruth itu tahu aturan mainnya. Ruth itu tahu firman Tuhan. Cari kerja ini bagaimana ya, kondisi sulit. Aku tak datang ke padang aja, datang ke ladangnya orang. Hukumnya Israel itu ternyata kalau ada orang nih yang menuai, boleh diambili ternyata. Dia tahu aturan mainnya. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Saudara, Ruth itu tahu aturan mainnya. Dan saudara lihat, Ruth itu langsung mengambil keputusan. Ini dahsyat. Saya tulis di situ bahwa ada wanita siang memungut dan Moab. Saudara tahu orang perempuan nih anti dengan panas-panas. Nanti make upnya luntur. Kalau panas-panas juga nanti takut kulitnya ngeflek gitu ya. Aduh, panas-panas keringat kecut baunya. Ini Ruth tidak pakai malu. Ruth itu tahu yang dikerjakan. Lihat, bahkan saudara kalau baca firman Tuhan sampai habis, dia kerjanya itu siang hari sampai petang gitu ya. Mulai pagi, siang dia istirahat ikut makan dengan pegawainya Boas. Dahsyat, dia tahu apa yang dikerjakan. Dia buang itu yang namanya harga diri. Dia buang itu kesenangannya pribadi. Dia buang keegoisannya. Dia capek. Mungkin ketika saya baca ini, Tuhan aku jadi Ruth rasanya aku kok ya milih kayak Orpa, bener Orpa, iso berani campur sama keluarganya di Moab, bisa nikah lagi loh. Aduh, saya cuma mau katakan begini saudara, orang hebat itu bukan hanya sekedar orang yang mau susah buat orang lain, tapi orang hebat itu orang yang responsif. Cepat tindakannya ketika melihat ada orang lain yang susah. Cepat ngambil keputusan. Bukan tidak boleh doa. Didoakan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang tak doa dulu ya. Tak doakan ya, nanti Tuhan gerakkan saya untuk bantu kamu. Tidak, doa nomor 1. Tapi Tuhan itu minta kita ini responsif dalam kondisi seperti ini. Saya kasih tambahan ayat. Amsal 3, 27, 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau mau bantu orang, gak usah pikir-pikir panjang. Yang responsif sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai dorongan hati Roh Kudus di dalam kita, kerjakan gitu ya. Yang kedua kita belajar tentang orang Moab. Lihat, firman Tuhan mencatat di ayat 2 gitu ya. Maka Ruth ditegaskan, siapa Ruth ini? Maka Ruth perempuan Moab. Ya. Saudara lihat perempuan Moab. Moab ini salah satu musuhnya Israel. Sejarahnya kita tentu tahu siapa Moab, dari anaknya Lot. Saudara lihat, ketika saya baca penegasan ini seakan-akan menempelak saya dalam hal. Banyak orang yang belum pernah baca Alkitab nih. Ini orang Moab, baru 10 tahun kurang lebih tinggal bareng Ruth. Tapi tindakannya, dahsyat. Kita mungkin dihadapkan dengan banyak orang di sekitar kita ya. Belum pernah nih, orang gak kenal Tuhan nih. Belum pernah baca Alkitab. Tapi sikap dan tindakannya jauh lebih alkitabiah daripada orang-orang yang kenal sama Tuhan.
banyak orang hanya berwajah Alkitab, ya. Tuhan ini sengaja dalam kebenaran ini, Tuhan sengaja pakai orang Moab yang namanya Rut untuk bikin malu kita nih aslinya, gitu ya. Supaya sadar, oh nih banyak orang yang gak kenal Tuhan, tapi kelakuannya lebih seperti itu. Ini nemplak saya, kamu betul, kamu anaknya hamba Tuhan. Tapi modelmu gak kayak gitu, jauh modelmu jauh kayak gitu. Oh iya ya, justru orang-orang Moab, orang yang gak kenal Tuhan, Tuhan tunjukkan supaya kita ini sadar, harusnya perbuatan kita jauh lebih baik dari mereka. Gitu ya. Saya cuma mau katakan bahwa tidak penting kita ini mau orang apa. Tidak penting kita dahulu bagaimana. Gitu ya. Sikap tindak tanduk kita. Tuhan minta sekarang. Gitu ya. Tidak penting sih mau orang kaya, orang miskin. Mau anak pendeta kayak anak pendekar kayak. Yang penting bagaimana sikap kita. Yang penting bagaimana kita ini. Hidup kita ini jadi berkat enggak? Hidup kita ini sudah mau susah buat orang lain enggak? Responsif enggak dengan kesusahan orang lain? Itu yang Tuhan mau. Dan terakhir, untuk mengimbangi firman Tuhan, kita baca yang terakhir ini ya. Orang yang diberkati. Ayat 11, ayat penutup, ayat terakhir yang disukai jemaat. Gitu ya. Ayat terakhir saya harap saudara buka firman Tuhan, baca. Kalau sudah ibadahnya online, saya harap di rumah itu juga bisa. Saya ini lagi karantina orang tua saya gitu ya, meskipun sebelahnya gereja, saya larang ke gereja dulu gitu ya, apalagi PPKM darurat ini. Tapi ketika saya turun, saya harus tugas ibadah online gitu ya. Saya lihat mami saya usia 76 tahun sudah pakai baju rapi, duduk di meja makan dengan gadgetnya. Tak pikir ya, puji Tuhan saya kumpul dengan malaikat gitu ya. Saudara, ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, tadi kan saya bilang gak penting nih Rut ini orang Moab, orang apa. Tapi yang dia lakukan ini loh, menjadi pelajaran. Bahkan sampai sekarang buat pelajaran buat kita anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang harusnya sikap kita benar-benar mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Lihat, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang dicatat lengkap ini segala jerih payahnya. Ya, dalam buku kehidupan ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, Tuhan itu punya catatan lengkap. Apa yang si A ini kerjakan, apa yang si B ini kerjakan, apa yang si C ini kerjakan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang A lakukan, apa yang B lakukan, apa yang C lakukan, Tuhan akan lihat. Firman Tuhan ini saudara lihat, Boas itu ketika pada akhirnya dia akan mengambil Rut sebagai istri gitu ya. Ketika ini lebih tepatnya ketika dia memberi izin kepada Rut untuk Rut boleh tetap mengambil sisa-sisa jelai. Saudara, Boas itu bilang, telah kulihat, tak catat lengkap kok apa yang kamu perbuat untuk mertuamu. Tak tulis lengkap, tahu kok gitu ya. Bagaimana kamu meninggalkan kesukaanmu, bagaimana kamu meninggalkan hakmu, meninggalkan kebahagiaanmu. Harusnya kamu bisa seperti saudara iparmu Orpa, tapi kamu lakukan dengan dahsyat. Saudara, saya yakin semua terjadi itu atas izin Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Bahkan pandemi ini saya yakin ini Tuhan mau datangkan kebaikan buat anak-anak Tuhan yang benar-benar peka akan kebenaran firman Tuhan. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, menjaga rumah tangga kita. Tapi ingat, kalau kita ini dijagai Tuhan sedemikian rupa, kita sehat, kuat, kita masih bisa ketawa nih, kita masih bisa makan 3 kali, tidak pernah kurang. Kita masih bisa kerja meskipun jalannya muter-muter. Berbahagialah. Tapi Tuhan punya maksud,
Orang hebat itu orang yang mau susah buat orang lain. Orang hebat itu orang yang mau responsif sama kesusahan orang lain. Belajar dari orang Moab, orang yang dulunya tidak kenal Tuhan, tapi kelakuannya jauh lebih alkitabiah daripada orang-orang yang kenal Tuhan, yang percaya Tuhan mulai sejak lahir. Dan saya mau tutup bahwa orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang dicatat segala jerih payahnya dengan lengkap. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan boleh datang sama kami. Biar firman Tuhan boleh menguatkan kami akan apa yang sudah kami perbuat. Kami ini orang-orang hebat yang mau susah buat orang lain. Dan kami yakin Tuhan memberkati. Tuhan mencatat setiap jerih payah kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami yang sungguh-sungguh mau berkorban buat orang lain. Bahkan apa yang kami lakukan memang seharusnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kalau firman Tuhan pukul kami mohon ampun Tuhan. Seringkali bahkan sampai saat ini Tuhan, kami ini mengakunya anak Tuhan, kami mengaku mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan, sampai saat ini kami tidak buat apa-apa untuk orang lain. Kami tidak buat apa-apa untuk gereja kami. Kami orang yang apatis, kami tidak mau tahu kesusahan orang lain. Tuhan ampuni kami Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Biar Tuhan kami mau bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, terus Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Gembala. Sehat, normal, pulih. Saatnya berjuang kembali Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu turun atas gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita terbang bersama Dia. Haleluya. Firman-Mu Tuhan ditambah hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kuat yang baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami boleh diberi kesempatan untuk kami tetap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang peduli, kami menjadi orang-orang yang hebat untuk orang-orang sekitar kami, karena kami memiliki Allah yang hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kemurahan yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu GBI Tidar semuanya sehat di dalam nama Yesus. Yang saat ini mengalami sakit, melalui tempat ini kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Saat ini yang mengalami beban berat, Tuhan sudah berikan kelegaan atas setiap mereka. Mereka boleh bersorak-sorai, mereka boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun kami yang kekurangan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan bangsa kami. Tuhan sudah memberkati bangsa kami. Hujan pertobatan akan Kau curahkan atas bangsa kami Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat daripada COVID yang saat ini terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas bangsa kami. Kami memberkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden Tuhan, wakil-wakilnya, Pak DPR, MPR, semuanya Tuhan, sampai tingkat RT RW. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan semuanya itu hanya untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Tuhan TNI, Polri, tenaga medis yang saat ini menangani COVID Tuhan. Jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang membela mereka, Engkau Allah yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan yang saat ini lagi menderita Tuhan. Engkau lepaskan segala penderitaan mereka Tuhan, berkati mereka dengan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati kota kami Surabaya dan kota sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Tuhan gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan tutup bungkus setiap kami, dari gembala Tuhan sampai gembala FB. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun mereka yang sakit Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena pembelaan-Mu sempurna atas setiap mereka. Tidak ada satupun mereka yang kekurangan. Karena Engkau sudah mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan-persembahan lain. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Biarlah kami menjadi orang-orang yang peka akan suara Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati engkau di dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati apapun yang kau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Diberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.